Bismillah khairul asma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita semua, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, dan tidak lupa kita hadiahkan pahala Fatihah kita tadi dengan niat mudah-mudahan putra beliau yang sedang menuntut ilmu di Mesir, mudah-mudahan dilancarkan semua usahanya, dimurahkan rezekinya, dan kembali membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jamaah sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin NWDI Dasalakong Sukamulia yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat berkat bacaan selawat dan salam yang tidak lupa kita hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan adabu at-taqdim. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab yang perlu kita perhatikan di saat kita berkunjung ke rumah orang. Mudah-mudahan masih ingat ya. Pertama atau antara lain, kita jangan datang sengaja menziarahi teman pada saat jam makan. Karena biasanya jam makan itu adalah waktu tuan rumah bersama keluarga. Biasanya jam istirahat, jam santai, jam makan berat bersama keluarga. Hindari itu ya, supaya tidak merepotkan ataupun memberatkan. Nah, dan lain-lain lah. Dalam pertemuan malam ini kita fokus membahas tentang adab-adab menjamu tamu. Imam Al-Ghazali mengatakan, wa amma adabut taqdimi fatarkut takallufi awalan. Hal yang paling pertama di saat kita kedatangan tamu, yaitu tarkut takallufi awalan. Yang pertama kali diperhatikan adalah kita tinggalkan beban itu, tinggalkan rasa direpotkan. Kalau kita merasa direpotkan, merasa repot, nah, menjamu tamu, lebih baik enggak usah daripada tidak ikhlas, lelah-lelah, tidak dapat pahala, sudah lelah, ya kan? Jadi fatarkut takallufi awalan. Usahakan rasa beban itu hilang, rasa repot itu dihilangkan dulu. Pastikan kita tidak repot dulu. Nah, setelah kita merasa tidak repot menjamu tamu ini, baru wa taqdimu ma hadara. Kita suguhkan apa yang ada. Apa yang ada di rumah, di dapur, yang bisa disajikan silahkan. Yang penting tidak repot ketika mengerjakannya itu. Mana lebih repot, bikin kopi apa teh misalnya kan? Kalau lebih repot pelungguh sebagai yang biasa di dapur, pribadi pelungguh lebih repot bikin kopi, ya bikinkan teh gitu. Yang penting jangan sampai ada perasaan repot loh, karena itu mengurangi keikhlasan menjamu tamu. Apa yang ada. Fa in lam yahdurhu syai'un. Kalau tidak ada apa-apa di rumah, saya tidak repot ini. Saya tidak repot menjamu tamu, tapi enggak ada apa-apa di rumah. Walam yamlik, dan tidak ada barang makanan minuman. Fala yastaqrid, dia tidak punya uang. Wala yamlik artinya dia tidak punya uang. Kebetulan lagi kere, kebetulan lagi bokeh, kebetulan lagi enggak
dompet lagi tipis, belum gajian misalnya, fala yastaqrid li ajli zalik, jangan dia sampai berotang jangan sampai, itu kan merepotkan diri loh. Dipergi berotang, yuk dong dicuekin tamu ini gara-gara kita mikiran apa yang dijamu itu. Karena kita duduk berbicara, melayani tamu itu bagian daripada menjamu tamu gitu loh. Tamu datang cari kita, misalnya dia ada hajat, dia ada kebutuhan, saya repot carikan makanan minuman, tidak ada, saya keluar berotang belikan, kan besang-besang waktu ini, habiskan waktu fokus mikirin makanan dalam rangka menjamu tamu, sementara tamu ini butuh kita mau ngobrol, dia tidak butuh makanan minuman gitu. Fala yastaqrid li ajli zalika fayushawwishu ala nafsihi, jangan sampai berotang lah intinya, karena hal yang demikian itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Jangan gara-gara ngotang saya ada perasaan saya sudah berkorban demi sida ini, apa mau sida ya kan, kalau ternyata tidak ada, cuma nanya apa kabar doang, saya pulang, yo udah kita berotang segala, kan mau kita jagur jadinya. Yang tadi kita sudah mau melayani, malah kita mau jagur dia. Wa in hadarahu ma huwa muhtajun ilaihi liqutihi, kalau misalnya ada tamu, saya tidak merasa repot, ternyata ada makanan minuman di dapur ya, tapi yang ada makanan minuman di dapur ini butuh saya, anak istri saya butuh untuk mengganjal rasa lapar istri dan anak misalnya. Fala yanbaghi an yuqaddim, sama juga enggak perlu kita, jangan paksa diri menjamu tamu ini kalau kita tahu makanan dan minuman yang tersedia di dapur itu sangat dibutuhkan oleh istri dan anak kita. Paham lagi Bapak Ibu? Seperti itu. Artinya jangan terlalu paksa diri gitu loh. Jangan terlalu dipaksakan untuk menjamu tamu itu. Apalagi sampai fayajhafu bi'iyalihi wa yu'dhi qulubahum, apalagi sampai istri saya lapar, anak-anak saya lapar, makanan saya keluarkan semua khusus untuk tamu ini, istri ngomeh, bertengkar jadinya gara-gara ini. Jangan sampai itu terjadi. Itu yang pertama. Intinya tidak usah repot lah, jangan sampai menjadi beban ya. Yang kedua, ini juga perlu diperhatikan oleh yang datang ziarah, alla yaqtariha wa la yatahakkama bi syai'in bi'ainihi. Yang tamu juga harus tahu diri gitu loh. Yang namanya tamu kalau datang bertamu, jangan dia mengusul, mengatur, meminta sesuatu tertentu ya. Misalnya saya berkunjung ke rumah Tuan Guru kan, Tuan Guru kok melihat sekali saya makan seafood seperti kepiting, udang misalnya. Saya datang malam-malam nih, jam 10 malam misalnya, pada jam istirahat. Beliau yang baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung menyambut saya dengan hangat, walaupun agak terpaksa. Terus saya bilang, Tuan Guru melihat sekali saya makan kepiting sama udang misalnya. Yo, kan tidak enak beliau. Nah jangan sampai kita sebagai tamu, jangan kita meminta sesuatu tertentu gitu, apalagi sampai kita paksa, tuan rumah tolong saya melihat saya makan ini. Farubbama yashuqqu 'alal mazuri ihdaruhu, karena bisa jadi yang kita harapkan, yang kita minta itu bisa membuat tuan rumah itu kerepotan untuk menghadirkannya. Paham lagi Bapak Ibu? Kita juga sebagai tamu jangan repotkan tuan rumah, itu intinya. Fa in khayyarahu akhuhu baina ta'amain, tapi kalau tuan rumah menawarkan, lah kebetulan ini
Ya, kata tuan rumah ini, kebetulan di dalam ini ada teh, ada kopi, ada susu. Nah, misalnya ada teh, ada kopi, apa mau sida? Ya, atau misalnya di rumah ini ada makanan ini. Misalnya ada daging beku, ada telur. Ada telur, ada daging, tapi membeku di freezer nih, di kulkas. Apa mau sida? Ayo, kebetulan saya belum makan nih, ayo kita makan bareng. Misalnya kata tuan rumah nih. Tapi ada daging masih membeku di kulkas dan ada telur. Apa mau sida? Ditawarin kita oleh tuan rumah. Apa yang mesti kita lakukan? Falyatakhayyar aisarahuma alaihi. Pilihlah yang paling mudah. Apa yang paling gampang ya telur, mau direbus cepat, mau digoreng ya cepat juga. Artinya kita sebagai tuan rumah harus tahu diri, jangan menyusahkan tuan rumah. Begitulah sunnahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis disebutkan ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah Rasulullah SAW itu pada saat ditawarkan memilih salah satu di antara dua hal, kecuali Rasulullah akan pilih yang paling mudah. Nah, tinggal dua ini, kemudian kita tutup. Mohon maaf ini, soalnya ternyata saya lupa, udah saya sanggupi, saya tentukan jadwal. Ternyata Tuan Guru ada rapat pengurus daerah sekarang ini di Birrul Walidain. Adab yang ketiga, ayyushhiyal mazuru akhahu zair. Apa maknanya? Maknanya kita yang ini adab kita sebagai tuan rumah, kita buat tamu itu melet sampai kalau bisa kita buat elornya sampai ngempet elornya tamu ini loh. Woi, istri saya misalnya, ayo makan, ayo makan di misalnya tamu datang kan, ayo kita makan malam yuk, kebetulan belum makan, enggak usah, cukup nanti das, masih kenyang nih. Ayo, enak masakan istri saya kok, woi mantap ini, kayak di restoran rasanya, kayak di lesehan mana gitu. Nah, itu disunahkan kita untuk meletin tamu ini supaya dia mau makan sama kita. Apa pahalanya? Apa kelebihan kita memeletkan tamu supaya makan di rumah kita? Arah hadisnya apa riwayat Sayyidina Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ladzadza akhahu bima yashtahi." Misalnya saya tahu pelungguh ini suka durian. Nah, mau kita makan durian. Kebetulan ini ada durian nih. Oh, udah usah dia malu kan. Ayo dah nih. Saya tahu sudah suka durian. Ayo kita makan durian bareng yuk. Nah, barang siapa melakukan seperti itu, man lazzaza akhahu bima yashtahi, barang siapa dia melihatkan tamu itu untuk makan sesuatu makanan yang dia melihat, kebetulan saya juga melihat begitu. Mana dia? Kataballahu lahu alfa hasanah. Allah akan mencatatkan alfa hasanah. Seribu pahala. Apa artinya seribu pahala? Ada yang maknakan 2000, ada yang maknakan 1.000.000. Karena di zaman Rasulullah SAW di antara istilah milion. Kalau sekarang 1.000.000 dalam bahasa Arab itu miliun. Di zaman Rasulullah istilah milion itu tidak ada. Jadi untuk menyebut 1.000.000, ini sebagian pensyarah mengatakan orang dulu zaman sahabat kalau mau nyebut 1.000.000 tidak mengatakan milion, tapi menyebut alfa hasanah. Seperti hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billah. Alfi itu artinya 6 titiknya, 6 titiknya berarti 1.000.000. Seperti itu, bisa dipahami ini? Jadi barang siapa menjamu tamunya, kemudian tamunya tidak mau makan, terus dimeletkan tamunya supaya makan, dia akan dapat 1.000.000 pahala dan dihapuskan 1.000.000 dosa dan diangkatkan 1.000.000 derajat, diangkatkan derajatnya
1000 tingkatan. Wa at'amahu Allahu min 3 jannat, dan Allah akan memberikan dia kesempatan makan di 3 surga. Mana saja surga itu? Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, dan Jannatul Adn, dan yang ketiga Jannatul Khuldi. Paham nih Bapak Ibu? Ini kelebihan, ini hadis menunjukkan keutamaan kita menjamu tamu. Kalau tamunya tidak mau dijamu dengan makanan, kemudian kita meletkan dia, ayo istri saya masak enak, ini ada bebalung misalnya, mau bilang bebalu tadi salah, bebalung enak ini, dagingnya empuk, kuahnya ini bisa bikin saya, nah enggak usah, saya sudah kenyang. Ini bikin sudah kuat, nanti ini beribadah. Oh ya udah kalau begitu aja. Artinya kita melihat-melihatin tamu ini sampai dia mau, Allah akan berikan alfa hasanah, dicatatkan dia 1.000.000 pahala, dan diampunkan, dihapuskan 1.000.000 dosa, diangkat derajatnya 1.000.000 kali lipat, dan Allah akan berikan dia kesempatan untuk makan di 3 tingkatan surga, surga Firdaus, surga Aden, dan Jannatul Khuldi. Adab yang terakhir, kita sebagai tuan rumah kalau kedatangan tamu, jangan kita mengatakan mau ke saya kasih sida, mau saya tak, jangan tawarkan dia, apa yang ada keluarin udah gitu. Itu katanya, Allah yaqula lahu hal uqaddimu laka ta'aman, apakah sida berkenan kalau saya suguhkan makanan ini? Adabnya jangan, lebih baik bal yang bagi an yuqaddim, keluarkan sudah ya. Fa in akala wa illa farfa, kalau dia makan alhamdulillah, kalau dia tidak makan kan udah didoain kan. Masih ingat pengajian kita sebelumnya, kalau kita kedatangan tamu, makanan yang keluar itu didoakan sama malaikat. Khususnya tamu, tuan rumah, isi rumah, khususnya makanan yang tersaji di atas meja itu didoakan supaya berkah sama malaikat, dan tidak putus-putus malaikat mendoakan sampai tamu ini pulang, makanan ini jadi berkat. Nah, itu orang dulu memberikan makan sisa itu, berkat itu makan istri dan anak-anaknya. Itu yang terakhir. Adab yang keempat dan terakhir, tidak perlu kita mau bertanya mau makan enggak. Bagusnya keluarkan saja. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau dia bilang, oh maaf saya puasa, tidak apa-apa, yang penting kita sudah keluarkan dan didoakan sama malaikat. Itu yang kita kejar, doa malaikat itu supaya dia berkah. Jadi itulah 4 adab yang perlu diperhatikan bagi setiap tuan rumah apabila kedatangan tamu. Semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya tidak bisa berlama-lama, malu saya ini di WA terus nih. Ya, ditunggu-tunggu nih. Ya. Cukup sampai di sini. Kita tutup dengan sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.